Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina nabiyyina syafi'ina qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, alhamdulillah, semoga lisan kita selalu tergerak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu di setiap majlis kita diingatkan tentang syukur, karena syukur ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan akan berefek nantinya kepada akhirat kita. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, syukur ini harus selalu kita pupuk. Caranya tak lain adalah sesuai yang Rasulullah sampaikan, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jadi kalau kita sunyi rasa syukur di hati kita, maka itulah caranya. Untuk menghadirkan rasa syukur itu selalu kita nengok ke bawah, jangan selalu nengok ke atas. Punya sepeda, kalau terus nengok orang yang punya sepeda motor, takkan ada syukur itu. Punya sepeda motor, tengok orang yang cc-nya 250, Anda akan bersyukur itu. Sudah punya yang cc 250, tengok lagi kawan sebelah rodanya 4, Anda akan bersyukur. Sudah punya roda 4, tengok kawan sebelah di belakangnya tulisnya 4x4, Anda akan bersyukur lagi itu. Udah dapat 4x4, tengok kawan di rumahnya 4 buah, tidak akan bersyukur lagi. Maka itu yang Rasulullah sampaikan, bahwa seandainya manusia ini memperoleh satu gunung, satu lembah emas, niscaya dia berkeinginan untuk memperoleh satu lembah lagi, satu gunung emas lagi, dan mulutnya tak akan terpenuhi kecuali oleh tanah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya sepeda, lihatlah orang yang tak punya sepeda. Kalau kita tak punya sepeda, lihatlah orang yang tak punya kaki. Kalau kita tak punya kaki, lihatlah orang yang juga tak punya tangan, dan lain seterusnya. Maka insyaallah kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Juga kita memohon kepada Allah, semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, membuka lembaran perjalanan hidup orang-orang yang mulia, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kejadian-kejadian yang mereka alami adalah kejadian-kejadian yang nyata, yang banyak pelajarannya untuk kita tatkala kita mulai membuka lembaran-lembaran tersebut. Dan malam hari ini kita sampai ke seorang sahabat yang istimewa yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ada yang masih ingat rasanya, Pak? Sa'id bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang spesial nih, Pak. Namanya tersebut dalam hadis. Jadi tak semua sahabat Nabi tersebutkan namanya di dalam hadis, tetapi ada sahabat-sahabat yang istimewa tersebutkan namanya. Sudah tersebutkan namanya, namanya pun dikaitkan dengan penduduk surga, yang artinya tak lain, Sa'id bin Zaid adalah salah seorang sahabat dari 10 orang sahabat yang Rasulullah sebutkan bahwa mereka akan masuk surga. Jadi Sa'id bin Zaid ini ahadul mubasysyirina bil jannah,
salah seorang dari orang-orang sahabat yang Nabi kabarkan akan masuk surga. Bahkan Sa'id bin Zaid ini sendiri pernah bercerita ini kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala, bahwa Sa'id bin Zaid bercerita kepada orang-orang yang berada di sekitarnya tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Mulailah Sa'id bin Zaid, dia menceritakan nama dia ada di dalam salah seorang dari 10 tadi, tapi dia menceritakannya ketika dia menyebutkan namanya satu persatu, disebutkanlah, sudah di awal disampaikan ada 10 orang yang Rasulullah kabarkan dia akan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sampai situ selesai dia. Diam. Lalu sahabat, orang-orang yang berada di sekitarnya pun dihitung-hitung tadi baru 9. Baru 9. Sehingga mereka pun berkata kepada Sa'id bin Zaid, "Nanshuduka billahi an tukhbirana al-ashira." Kami bersumpah kepada Allah agar engkau menyebutkan yang ke-10. Siapa yang ke-10 itu? Lalu dijawablah oleh Sa'id bin Zaid, karena kalian telah bersumpah kepada Allah, maka aku katakan bahwa yang ke-10-nya adalah Abu A'ra, atau itu adalah kunyahnya dari Sa'id bin Zaid. Disebutkannya kunyah dia sendiri. Abu A'war, Abu A'war fil jannah. Bahwa dirinya sendiri disebutkannya dengan kunyahnya, panggilannya. Abu A'war fil jannah. Jadi ini kan sebenarnya tak ada masalah kalau kita menyebutkan nama kita. Apalagi ini dalam rangka izharus surur, menampakkan kebahagiaan kita, bukan untuk angkuh sombong. Tetapi inilah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia khawatir, dia menjaga ada sesuatu yang dia pertimbangkan sehingga namanya sendiri tak disebutkannya. Nah, kaum muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sahabat yang istimewa ini yang akan kita coba lihat bagaimana nukilan-nukilan para ulama, tambahan laginya tentang Sa'id bin Zaid ini radhiyallahu anhu. Seperti biasa dimulai dengan kata-kata mutiara, tetapi kata-kata mutiara ini diambil dari ayahnya Sa'id. Ayahnya Sa'id yaitu Zaid tadi. Kata-kata mutiara ini diambil dari ucapan sang ayah. Ayahnya, apa yang disampaikan oleh ayahnya? Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ya Allah, jika engkau mengharamkan untukku kebaikan ini ya Allah, maka jangan kau haramkan kebaikan ini dari putraku Sa'id. Jadi Zaid, ayahnya Sa'id, mendoakan untuk Sa'id, ya Allah, kalau kebaikan ini tidak engkau berikan kepadaku, maka janganlah engkau hentikan, janganlah engkau tutup kebaikan ini untuk putraku ya Allah. Jadi ada kronologinya Bapak dan Ibu, sehingga sang ayah mendoakan seperti ini untuk putranya yang tersayang. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid, beliau lahir pada tahun 3 kenabian. Bukan 3 Hijriah, tapi tahun 3 kenabian. Dan beliau wafat di tahun 51 Hijriah. Jadi usianya 70 tahun. Jadi Nabi sudah berdakwah 3 tahun, barulah beliau radhiyallahu anhu lahir ke dunia ini. Nah, ayahnya adalah Zaid bin Amr bin Nufail, itu ayahnya. Ada kaitannya nanti. Umar, ayahnya adalah Al-Khattab bin Amr bin Nufail. Jadi ayahnya Sa'id ini, yaitu Zaid ini, Zaid ini hubungannya sepupu dengan Umar bin Khattab, memiliki hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah. Jadi di awal pembahasan, muallif rahimahullah di sini memaparkan terlebih dahulu tentang ayahnya.
baru nanti melangkah kepada Sa'idnya. Nah, jadi sekarang kita diajak oleh muallif untuk membicarakan ayahnya Zaid. Zaid bin Amr bin Nufail, ketika ini pembahasan ini dimulai, yaitu ketika Zaid bin Amr ayahnya Sa'id tadi dalam keadaan ba'idan an zamhatin nas, dia agak menyendiri dari kerumunan orang-orang di Quraisy. Masyarakat Quraisy ketika itu sedang dalam keadaan ada kerumunan. Yang kerumunan tadi adalah karena ihtifal, ada sebuah perayaan. Jadi masyarakat Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun, mereka sedang ada sebuah hari besar. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana, di setiap tempat pasti ada selalu hari-hari istimewa dan besar. Pasti ada dan pasti banyak. Maka kalau ini akan kita buka, kalau seandainya Islam membuka pintu ini, maka akan rusaklah Islam. Akan banyak hari-hari besar. Maka Islam menutup pintunya rapat-rapat dan hanya melegalkan, mengizinkan hari besar itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di hari besar ini masyarakat tadi sedang merayakan sebuah perayaan. Lalu dari kejauhan Zaid tadi ditengoknya lah bagaimana orang-orang mulailah mengenakan pakaian-pakaian yang mahal, yang indah. Memang hari besar. Juga menggunakan jubah mereka yang terbuat dari produksi dari Yaman yang mahal-mahal. Juga beliau lihat perempuan-perempuan, anak-anak mengenakan pakaian-pakaian yang mahal-mahal, yang indah-indah. Dilihatnya lagi makanan-makanan, kenikmatan mereka sedang mereka bawa setelah mereka menghidangkannya untuk berhala-berhala tadi. Jadi berhala-berhala setelah dihidangkan, dipersembahkan, makanan-makanan tadi dipersembahkan untuk berhala, setelah itu mereka bawa lagi. Beliau Zaid, ayahnya Sa'id tadi, menyaksikan hal tersebut sambil bersandar ke dinding Ka'bah. Tengoknya keadaan seperti itu. Lalu beliau pun berkata, tak bisa dia tahan apa yang ada di dadanya. Beliau pun berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, asyatu khalaqaha Allah, kambing ini Allah yang telah menciptakannya. Wa huwa alladhi anzala lahal matar minas sama' farawiyat, dan Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu kambing tadi pun makan minum dari air yang Allah turunkan. Wa ambata lahal ushba minal ardi fashabi'at, lalu Allah pula lah yang menumbuhkan rerumputan, lalu kenyanglah kambing tadi oleh rerumputan tadi. Jadi kambing tadi tak haus karena hujan yang Allah turunkan, tak lagi lapar karena rerumputan yang Allah tumbuhkan. Summa tazbahunaha ala ghairi ismihi, kemudian kalian sembelih itu kambing tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalian lakukan. Inni arakum qauman tajhalun, sesungguhnya aku melihat, berpandangan bahwa kalian adalah kaum yang bodoh, yang tak mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, orang lagi hari besar, dia berpidato seperti ini. Beliau menyampaikan apa yang terlintas di dalam hatinya yang bersih, menyaksikan ada yang ganjil di sini loh. Jadi beliau sampaikan seperti itu. Responnya, ternyata yang merespon, paling pertama kali merespon pidatonya yang singkat tadi, bukan masyarakat yang ramai tadi. Faqama ilaihi ammuhul Khattab, lalu berdirilah paman dia Khattab tadi, ayahnya Umar. Jadi Khattab, paman kandungnya ayahnya Umar bin Khattab, langsung berdiri, falatamahu, langsung dipukulnya, ditamparnya atau ditinjunya wajahnya Zaid tadi. Lalu Khattab tadi melanjutkan pula, tabban laka, celakalah engkau, mazilna nasma'u minka hadzal bada' wa nahtamiluhu, masih juga lah kami dengar ocehan-ocehanmu seperti ini, dan kami masih juga
memikulnya lagi, menahannya lagi. Hatta nafida sabruna, sampailah habis kesabaran kami ini. Lalu kamu lagi terus kamu bawa orang-orang bodoh dari kaum kami, sehingga mereka pun mengikutimu. Lalu kemudian Al-Khattab tadi melanjutkan, disuruhnya lah orang-orang bodoh yang lainnya untuk melaksanakan apa bahasa sekarang, mengganggu, menyiksanya, terus diganggu, disuruh oleh Khattab. Orang-orang bodoh tadi, orang-orang yang ada kekurangannya itu, urus itu, seperti itu. Sehingga Zaid tadi pun akhirnya beliau keluar dari Mekah. Keluar dari Mekah dan beliau pun menetap di sebuah bukit di Hira. Setelah keluar Zaid dari Mekah tadi, oleh ulahnya Al-Khattab, tak sampai di situ, lalu Al-Khattab juga mengutus beberapa anak muda untuk mengawal, menjaga supaya Zaid tadi jangan sampai masuk ke Mekah. Sehingga Zaid tadi pun tak bisa masuk ke Mekah illa sirran, kecuali sembunyi-sembunyi. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum Rasulullah menjadi rasul. Jadi kesucian hati kita itu memang selalu Allah hadirkan, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Maka itulah yang Allah sampaikan tentang Nabi Ibrahim, idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang Nabi Ibrahim kepada Tuhannya dengan hati yang salim, yang selamat. Begitu juga anak yang lahir, mauludun 'alal fitrah. Terlahirlah anak-anak yang lahir dalam keadaan suci. Nah, jadi ini belum ada Nabi SAW, tetapi hati yang suci bisa merasakan itu. Nah, buktinya bukan hanya dia sendiri ternyata. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu, mulailah Zaid tadi, ayahnya Sa'id, masih bicara tentang beliau. Ayahnya Zaid tadi, mulailah dia berkumpul dengan sekelompok orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Anda masih ingat Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, yang nantinya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah dibawa oleh Khadijah untuk konsultasi kepada Waraqah bin Naufal. Duduklah Zaid tadi dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian dengan Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan Utsman bin Haris, kemudian Umaymah bintu Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulailah mereka yang duduk ini, diskusilah mereka semuanya. Diskusi tentang keadaan fenomena yang terjadi di lingkungan Arab itu. Penduduk-penduduk Mekah, apa yang mereka lakukan, minad dalal. Itu semua tak lain adalah kesesatan. Mereka memahami itu dan mereka perbincangkan, diskusikan seperti itu. Lalu Zaid pun berkata kepada orang-orang yang hadir bersama dia tadi, beberapa orang tadi. Lalu Zaid berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kaum kalian tidaklah di atas kebenaran. Apa yang dilakukan oleh kaum kalian ini tidaklah di atas kebenaran. Dan mereka telah menyalahi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka telah selisihi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabtaghu li anfusikum dinan tadinuna bihi. Maka saya sarankan untuk kalian semua, untuk kita semua, ayolah carilah agama yang nantinya agama itu akan kalian genggam, kalian pegang. Carilah agama itu. Kalau kalian ingin selamat, ayo kita cari mana jalan yang paling benar itu. Setelah mereka sepakati, diskusi, itulah indahnya. Kalau teman kita diskusi adalah orang-orang yang bijaksana. Di tengah kegelapan, di Mekah, di Arab dipenuhi dengan budaya jahiliyah. Tetapi kalau teman diskusi adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, kemudian nalar yang bersih, yang lurus, dapat kita mengambil titik-titik jalan-jalan keputusan yang bagus nantinya.
Lalu yang laki-laki yang 4 tadi, orang-orang yang 4 tadi, mulailah mereka bersepakat, mulailah mereka berusaha mencari manakah jalan agama yang paling benar. Nah, mulailah mereka pergi mencari bagaimanakah, di manakah ada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang masih ada tersisa lagi, di mana? Mulailah Waraqah bin Naufal pergi, tapi perginya setelah dia pergi fatanassara, beliau pun jadi Nasrani. Waraqah bin Naufal menjadi Nasrani. Wa amma Abdullah bin Jahsy wa Utsman bin Al-Haris falam yasila ila syai'. Adapun Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Haris, mereka tak menjumpai apapun, tak sampai ke mana pun. Waraqah bin Naufal jadi Nasrani. Adapun Zaid sendiri, Zaid sendiri memiliki kisah tersendiri, yaitu Zaid ini pernah bercerita, dan ini dinukilkan sehingga sampai kepada kita, bahwa Zaid bercerita, aku pun pergilah mendatangi Yahudi dan Nasrani demi untuk mencari mana jalannya, mana agama sisa-sisa petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Hanafiyah, yang Hanif, yang lurus, mana? Lalu aku pun pergi mendatangi Yahudi dan Nasrani. Lalu aku pun mulailah mendatangi mereka, dan mereka pun menyampaikan kepada aku apa yang mereka sampaikan tidak bisa membuatku tentram, tak ada ketentraman. Dan ini dikatakan oleh para ulama, Bapak dan Ibu, bahwa hati ini, hati kita itu terus akan yajillu, akan terus goyang hatta yatma'in, sampai dia tenang. Walan yatma'inna illa bil haqq, dan tidak akan pernah tenang hati kita itu, tentram, tidak akan pernah kecuali dengan kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Azza wa Jalla pun telah menceritakan bagaimana orang-orang Nasrani yang mereka telah mengklaim bahwa mereka telah mengsalib Nabi Isa alaihissalam. Allah tegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, Nabi Isa tadi, tidaklah pula mereka yang telah menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, namun telah disamarkan, disamakan Nabi Isa untuk mereka. Wa ma qataluhu yaqina, bahkan mereka pun telah merasakan itu, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa tadi dalam keadaan yakin. Jadi makanya Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak hak, tidak kebenaran, maka akan selalu ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Jadi Zaid merasakan itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Yahudi dan Nasrani tadi tidak menentramkannya. Mulailah aku pergi ke penjuru negeri, aku mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya aku sampai ke negeri Syam. Ya Allah, dari Mekah sampai ke negeri Syam, luar biasa jauhnya untuk menemukan bagaimana petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari agama. Lalu disampaikan kepada aku di Syam sana ada seorang tokoh agama yang memiliki ilmu minal kitab, ada ilmu dari Alkitab yang ada pada dia. Lalu aku pun mendatanginya, aku pun ceritakan bagaimana kisahku kepadanya. Lalu orang yang memiliki ilmu tentang kitab tadi pun menjawab, araka turidu dina Ibrahim ya akha Makkah, aku melihat engkau menginginkan mencari agama Ibrahim, wahai saudaraku orang Mekah. Kulihat kamu ingin mencari agama Nabi Ibrahim. Aku pun menjawab, iya, dzalika ma abghi, itulah yang sedang kucari. Lalu rahib ini pun menjawab lagi, melanjutkan lagi, innaka tatlubu dinan la yujadul yaum, sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang tidak ada hari ini. Agama Ibrahim hari ini sudah enggak ada lagi. Namun al-haqq bi baladika fa inna Allah yab'atsu min qaumika man yujaddidu dina Ibrahim. Namun wahai saudaraku orang Mekah, kebenaran itu sekarang ada di negerimu, di Mekah. Kebenaran yang kau cari itu sekarang ada di negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sedang atau akan mengutus dari kaummu sendiri, dari orang Mekah, man yujaddidu dina Ibrahim, orang yang akan memperbaharui agama Ibrahim. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah ini memang ada dalam agama kita, yaitu tajdid. Dia itu masdar dari jaddada yujaddidu tajdidan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinahu. Sesungguhnya Allah akan terus mengutus setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi pembaharuan itu akan terus ada nih Bapak dan Ibu. Kenapa terus ada pembaharuan? Dan kenapa Allah terus lakukan seperti itu? Karena agama ini lambat laun pasti akan berubah. Dari Nabi Ibrahim, bagaimana murninya agama tadi, lalu Nabi Ismail ditempatkan di Mekah, lalu sampai di masa Nabi Muhammad SAW, yang tadinya di masa Nabi Ismail hanya ada Ka'bah, sumur Zamzam, kemudian manasik haji lainnya. Tiba pas di masa Nabi Muhammad SAW beserak patung tadi di sana. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan itu. Yang dulunya hajinya lillahi ta'ala, mulailah ketika di masa Rasulullah SAW hajinya sudah bercampur, bahkan nanti sembelihannya untuk berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang dinukilkan oleh para sejarawan ahli sejarah tak kurang dari 360 patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika terjadi penaklukan Fathu Makkah. Itu terjadi. Jadi perubahan-perubahan itu akan terus terjadi. Dan sampai hari ini pun kepada kita juga seperti itu. Dulu di masa Rasulullah murni, Islam sampai di puncak kejayaan yang luar biasa. Lalu setelah itu terjadi perubahan. Ketika Rasulullah wafat, mulailah terjadi perubahan. Apa perubahannya? Ada yang murtad, ada yang tak mau bayar zakat, ada yang mengikuti nabi palsu. Lalu dimurnikan lagi dengan seizin Allah melalui tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar masih aman. Kemudian sampai Utsman radhiyallahu anhu, Utsman pun gugur, tumbang dalam keadaan bersimbah darah, syahid. Setelah itu muncullah Khawarij, muncullah Syiah, muncullah aliran-aliran lainnya. Lalu berkembang lagi, muncul lagi Mu'tazilah yang tak mengakui sifat Allah Subhanahu wa taala satu pun. Lalu muncul lagi paham Qadariyah, Jabariyah, terus terjadi perubahan-perubahan. Lalu setelah sekian lama muncullah ulama-ulama. Datanglah Imam Malik rahimahullah, datanglah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, datanglah Sufyan Ats-Tsauri, datanglah imam-imam lainnya. Kemudian setelah itu datang lagi para ulama selalu membawakan dakwah tajdid untuk pembaharuan, yang artinya kembali ke standar awal, bukan untuk menambah-nambah. Itu selalu kita sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa pembaharuan berbeda dengan aliran baru. Pembaharuan itu kembali ke standar awal. Kalau aliran baru ditambah-tambah dalam itu. Salat sudah macam itu, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Datanglah orang-orang setelah itu bertambah-tambah model salatnya. Sampai di masa kita ada salat tarawih bisa 2 menit. 23 rakaat bisa dilakukan selama 2 atau 3 menit. Sempat viral itu. Allahu Akbar. Semoga Allah beri hidayah. Jadi perubahan itu akan terus ada, dan selalu ada orang-orang yang Allah kirim untuk memperbaharui lagi agama ini. Nah, pemuka agama tadi pun, rahib tadi pun mengatakan seperti itu. Orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, beliau ceritakan bahwa sekarang inilah masanya akan muncul di negerimu orang yang akan Allah utus dari kaummu sendiri, yang akan melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya akan dibawa restart kembali ke standar awal lagi, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa idza adraktahu faltazimhu. Kalau kau jumpa bertemu dengan orang itu, maka kamu mulazamahlah dengan orang itu, teruslah bersama dengan dia. Lalu Zaid tadi pun sudah mendengar kabar seperti itu, maka jelaslah, sangat benarlah Bapak dan Ibu, bahwa Allah pun telah sampaikan alladzina atainahumul kitab,
orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka. Ya'rifunahu, mereka kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil pun sudah dikenal oleh seorang pendeta yang dikenal bernama Bahira. Jadi mereka kenal. Nah, Zaid tadi pun setelah mendapat kabar seperti itu, beliau pun mulailah menyiapkan perbekalannya untuk balik ke Mekah, karena dia masih di Syam ini. Mulailah beliau melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke kampung halamannya, ke Mekah, untuk bertemu dengan Nabi yang diceritakan tadi, yang telah dijanjikan Nabi yang akan muncul dari kampung halamannya sendiri. Namun ketika dalam perjalanannya, ketika itulah di perjalanan dia pulang, ketika itulah Nabi SAW sudah Allah angkat menjadi Nabi. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Nah, kemudian Zaid belum bertemu dengan Nabi Muhammad ini. Beliau masih dalam perjalanan yang sangat jauh dengan kendaraan yang seadanya, perjalanan sebagaimana di masa tersebut. Nah, beliau ketika hampir sampai ke Mekah, hampir dekat ke kampung halamannya lagi, sampai ke Mekah, tiba-tiba keluarlah sekelompok orang-orang Arab. Lalu mereka pun membegal Zaid tadi. Mereka begal Zaid tadi, faqatalathu, sehingga mereka pun juga membunuh Zaid tadi. Namun terjadilah peristiwa menarik. Sebelum Zaid tadi meninggal dunia, dia matanya menatap ke arah langit. Beliau pun memanjatkan doanya sebelum nafas terakhirnya. Itulah doa yang di awal kita baca tadi. Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ya Allah, jika kau haramkan kebenaran ini dariku ya Allah, maka jangan engkau haramkan kebenaran ini dari putraku Sa'id. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya Allah ijabah doanya Zaid. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Zaid pun tatkala mulailah tumbuh, beliau pun tanpa ragu beliau pun langsung mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, dan ini adalah hal yang tak aneh. Kenapa? Karena Sa'id ini tumbuh di rumah keluarga yang membenci rutinitasnya orang-orang musyrikun. Zaid dan sekeluarganya adalah keluarga yang tak sejalan, menolak keras apa yang dilakukan oleh orang musyrik tadi. Nah, kemudian Sa'id ini lahir dari keluarga tersebut, maka tak aneh lagi. Tatkala dia mulailah tumbuh, maka beliau pun langsung menemukan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau pun masuk Islam. Jadi Sa'id tadi telah masuk Islam sampai di usia dewasanya. Beliau pun juga ikut Islam bersama dengan dia zaujatuhu Fatimah bintul Khattab. Ikut juga masuk Islam bersama dengan dia istrinya Fatimah, putrinya Khattab. Tak lain adalah saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sa'id bin Zaid, istrinya Fatimah, saudarinya Umar bin Khattab. Jadi artinya Sa'id bin Zaid ini adalah keponakan sepupu oleh Umar bin Khattab, sekaligus iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi-lagi Pak, kan terlihat lagi oleh kita bahwa praktik nikah dengan sepupu itu sangat banyak terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang sudah belajar, sudah mengaji, jangan lagi merasa aneh. Karena tak sedikit sekarang ini di berbagai daerah yang agak-agak masih kental keyakinan-keyakinan dulunya. Kalau nikah saudara, sepupu, sesuku, wajib keluar dari kampung, nanti sial ini dan itu. Nah, Allahu Akbar.
Ini adalah tatayyur, kemudian lagi khurafat, tercampur terkombinasi dalam keyakinan seperti ini. Maka praktik menikah dengan sepupu, keponakan sepupu, ini sangat banyak terjadi di lingkungan Rasulullah SAW, dan ini lebih baik, Pak. Kenapa? Karena kita sudah kenal dengan sepupu tadi. Kenal, kita tahu kita bagaimana agamanya. Tapi kalau orang lain belum tentu. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di sini disampaikan melalui mereka berdua lah, Sa'id bin Zaid dengan saudarinya Fatimah, saudarinya Umar bin Khattab, Fatimah bintul Khattab, melalui mereka pula lah hidayah Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Jadi namun di sini ada catatan Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bahwa kisah Islamnya Umar bin Khattab yang sangat masyhur, sangat terkenal, bahwa Umar bin Khattab ingin, dia tenteng pedangnya ingin mencari Rasulullah. Di perjalanan ada orang menyampaikan kepadanya, mau kemana wahai Umar? Mau membunuh Muhammad. Gimana kau mau membunuh Muhammad sedangkan saudarimu sendiri telah masuk Islam? Lalu beliau pun carinya, didatanginya istrinya Fatimah, didengarnya lah Fatimah sedang membaca Al-Quran dari dalam. Lalu dia paksa masuk ke dalam. Kemudian setelah itu beliau pun memukul saudarinya tadi. Lalu iparnya juga Sa'id bin Zaid dia pukul. Lalu setelah itu singkatnya Umar pun merasa menyesal. Lalu Umar pun meminta untuk dibacakan mana yang dibacanya tadi Al-Quran. Lalu singkatnya Umar pun membaca, ternyata itu adalah surah Taha. Gemetarlah Umar lalu mencari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sedang di Baitul Arqam. Nah, sampai di sana Umar pun radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah kisah yang sangat masyhur, sangat diceritakan, sangat banyak diceritakan di sana dan di sini. Namun para ulama menyampaikan bahwa kisah ini adalah kisah yang dhaif, yang lemah. Kisah ini kisah yang dhaif. Kalau di dalam ilmu hadis, arti dhaif itu Pak Bu adalah tidak sahih. Itu arti dhaif. Kalau ada hadis kemudian riwayatnya tadi dikatakan dhaif, maka artinya tidak sahih. Itu arti dhaif, tidak sahih. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan bahwa semua hadis-hadis atau asar yang menceritakan tentang bagaimana Islamnya Umar bin Khattab umumnya dhaif. Namun ada satu yang paling mendekati, tetapi juga sebagian ulama memandang itu juga dhaif. Yang paling mendekati adalah ketika Umar sedang duduk di dekat Ka'bah, Rasulullah sedang salat. Rasulullah ketika itu membaca surah Al-Haqqah dalam salatnya, lalu Umar pun bergumam di dalam hatinya, yang dibaca oleh Muhammad ini adalah syair. Lalu Rasulullah sampai ke ayat di ujung dari Al-Haqqah tadi. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Tidaklah yang dibaca oleh Muhammad ini, tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad ini syair, sedikit sekali yang beriman. Lalu Umar pun bergumam lagi, ini dukun lah, ini ucapan dukun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Juga bukan ucapan dukun, sangat sedikit yang mengambil peringatan, merasa memperoleh peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min rabbil alamin. Semuanya ini tadi adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nah, itulah yang paling mendekati kebenaran kisah awal Umar masuk Islam radhiyallahu anhu. Nah, jadi kembali lagi kita kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, wa sinnuhu lam tujawizil 20 ba'd. Usianya belum lagi melampaui 20 tahun. Ketika beliau masuk Islam, beliau juga ikut bersama dengan Rasulullah SAW di berbagai kesempatan jihad kecuali perang Badar. Di perang Badar beliau tak ikut karena ada suatu misi yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Sa'id bin Zaid ini. Sehingga dalam perang Badar beliau pun tak ikut serta. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu selalu terlibat dalam segala macam peperangan. Bahkan dalam menumbangkan singgasananya kekaisaran Romawi dan Persia juga terlibat Sa'id bin Zaid di sana. Nah, jadi di sini juga Sa'id bin Zaid pernah menceritakan bagaimana beliau ketika berada di dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang yang terjadi di tahun 5 Hijriah melawan Romawi.
Tahun 5 Hijriah adalah tahun di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin mengadakan jihad melawan Romawi di Yarmuk, Sa'id bin Zaid terlibat, hadir dalam perang tersebut. Beliau ceritakan, kunna arba'an wa ishrina alfa, adalah kami, jumlah kami sekitar 24.000. Dalam perang Yarmuk tadi kami berjumlah sekitar 24.000. Namun yang keluar menghadapi kami dari Romawi tadi jumlahnya 120.000. 24.000 menghadapi 120.000. Lalu tentara Romawi tadi menghadapi kami dengan langkah yang sangat teratur, yang sangat tegap, seperti seolah mereka adalah jibal, seolah seperti gunung, kokoh. Bagaimana langkah kaki mereka? Oh iyalah, ini kan Romawi. Romawi ini adalah negara adidaya, negara yang menguasai setengah dunia ini. Di masa tersebut hanya 2 negara inilah yang menguasai dunia, Romawi dan Persia. Yang artinya mereka sudah sangat kompeten, sudah sangat terlatih di kancah peperangan. Mereka memiliki tentara-tentara yang sudah memiliki pengalaman dan lain sebagainya. Maka langkah kaki mereka saja saking tertibnya, seperti kokoh luar biasa, seolah seperti gunung. Dan gunung tadi, langkah kaki mereka yang tegap, yang tangguh tadi, orang-orang Romawi, hanya digerakkan oleh instruksi, arahan-arahan, isyarat-isyarat yang sangat simpel dari pemimpin-pemimpin mereka. Ini kan bagaimana tentara terlatih kan begitu tuh Bapak dan Ibu. Dikasih kode dikit aja tuh, langsung gerakannya itu memukau. Maka itulah yang di medan Yarmuk tadi disaksikan oleh kaum muslimin, termasuk Sa'id bin Zaid. Nah kemudian majulah ke depan mereka orang-orang Romawi tadi. Tokoh-tokoh agama mereka mulailah maju ke depan mereka. Ada yang membawa tiang salib. Kemudian mereka berteriak dengan teriakan-teriakan agama mereka. Lalu tentaranya pun ikut mengikuti teriakan tadi dari belakang mereka. Nah dalam keadaan seperti itu, kata Sa'id bin Zaid, ternyata kaum muslimin pun terkena apa yang normalnya bisa terkena oleh pada seluruh manusia, yaitu adanya rasa takut. Lalu dalam keadaan seperti itu adalah kegoyangan di tengah-tengah kaum muslimin. Menengok pasukan yang sangat banyak, kemudian dengan semangat mereka membara, ketertiban mereka di dalam kancah peperangan tadi, dalam barisannya, dalam keadaan seperti itu kaum muslimin ada yang agak-agak goyang. Majulah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat Islam ini. Maju Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu Abu Ubaidah pun memberikan semangat kepada kaum muslimin dan berpidato, ibadallah, wahai hamba Allah, isbiru fa inna sabrakum fa inna isbiru, ibadallah unsurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah agama Allah ini, tolonglah perjuangkanlah agama Allah ini, niscaya Allah pun akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah pun akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ibadallah, wahai hamba Allah, isbiru fa inna sabra manjatun minal kufri. Wahai hamba-hamba Allah, sabarlah kalian, sesungguhnya kesabaran itu yang akan menyelamatkan, membuat kita berhasil dari kekufuran. Wa mardatun lirrabbi, juga kesabaran itulah yang menyebabkan kita memperoleh keridhaan dari Tuhan kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Abu Ubaidah, siapkanlah kalian diri kalian, peganglah anak panah kalian, tutupilah tubuh kalian dengan tameng-tameng, dan diam. Masya Allah, itu pidato dari Abu Ubaidah. Diam, ilzamus samta illa min zikrillah, terus kalian diam kecuali untuk zikir kepada Allah. Jadi keadaan yang sangat mencekam seperti ini, diam kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta amurakum insyaallah, sampai aku akan berikan aba-aba perintah kepada kalian insyaallah.
Lalu Sa'id bin Zaid melanjutkan, dalam keadaan seperti itu keluarlah seorang laki-laki, muncullah seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin. Lalu dia pun berkata kepada Abu Ubaidah yang sudah semangat tadi, mendengarkan khutbah pidato yang singkat dari Abu Ubaidah, maju seorang laki-laki. Beliau pun berkata kepada Abu Ubaidah, sesungguhnya aku telah bertekad untuk mengakhiri hidupku di medan perang ini, wahai Abu Ubaidah. Fahallaka min risalatin, kau punya pesankah yang nantinya akan kusampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abu Ubaidah menjawab, iya. Pesanku, kata Abu Ubaidah, sampaikanlah kepada Rasulullah dariku dan dari kaum muslimin assalam. Sampaikan salam dariku dan dari kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami telah benar-benar nyata. Bahwa dulu Rasulullah telah memberikan gambaran, informasi-informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin akan menghadapi musuh, kaum muslimin akan menaklukkan dunia, dunia akan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Bahkan di perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika Rasulullah memecahkan batu yang sangat besar itu, ada wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Allah telah memberikan kunci kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi dan Persia. Jadi apa yang telah Allah kabarkan sebelumnya kepada Rasulullah untuk kaum muslimin, sampaikanlah wahai fulan, kata Abu Ubaidah, sesungguhnya kami telah menjumpai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami telah benar-benar terjadi. Lalu Sa'id bin Zaid melanjutkan lagi ucapannya, tatkala aku mendengar ucapan laki-laki tadi, kemudian aku lihat dia di dalam perang tadi pun, di dalam perang Yarmuk tadi, mulailah dia terjun ke tengah musuh-musuh orang-orang Romawi tadi, musuh-musuh Allah, orang-orang Romawi tadi. Sampailah melihat hal seperti itu, semangatku pun ikut juga berkobar. Lalu aku pun menancapkan tombakku kepada orang Persia, penunggang kuda Faris, bukan orang Persia, Faris, penunggang kuda, orang yang berperang dari Romawi tadi, penunggang kuda yang maju pertama kali menjumpaiku, berhasil kutikamkan, kuhujamkan tombakku kepadanya. Lalu aku pun terus berjuang bersama kaum muslimin. Lalu alhamdulillah dengan seizin Allah, Allah pun menghilangkan dari hatiku, dari dadaku rasa takut. Tak ada satupun lagi, sedetik pun lagi setitik pun rasa takut di dalam hatiku. Sehingga aku pun terus menghadapi orang-orang Romawi bersama kaum muslimin. Terus kami memerangi mereka sampai Allah pun memberikan kepada kami dan kepada kaum muslimin kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah mendengarkan azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Kita lanjutkan lagi tentang Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, tadi sudah ada kita catat bahwa Sa'id bin Zaid beliau meninggal di usia 70 tahun 51 Hijriah, yang artinya beliau lahir 20 tahun sebelum Hijriah. 20 tahun sebelum Hijriah berarti 7 tahun sebelum kenabian. 7 tahun sebelum kenabian, yaitu Sa'id bin Zaid tadi usianya 70 tahun. Beliau meninggal dunia di tahun 51 Hijriah, maka otomatis itu adalah kelahirannya pada tahun 20 sebelum Hijriah, yang artinya lagi 7 tahun sebelum kenabian. Artinya ketika Rasulullah menjadi nabi, dia sudah berusia 7 tahun.
Nah, tadi ada rasanya salah hitung tadi rasanya. Nah, makanya perlu kita catat ulang lagi. Jadi usia beliau 70 tahun, meninggal di tahun 51 Hijriah. Itu intinya. Berarti kita kalkulasikan ke belakangnya lagi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid beliau menyaksikan ikut serta dalam penaklukan pembebasan Damaskus, Syam bersama dengan Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah falamma danat lil muslimin bit ta'ah ja'alahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah waliyan 'alaiha. Juga bahkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pernah menunjuknya sebagai wali di Damaskus. Fakana awwala man waliya imrah Dimashq minal muslimin, dan beliau termasuklah yang pertama kali menjadi wali di Dimashq, Damaskus, dari kaum muslimin. Nah, sampai di penghujung pembahasan tentang seorang Sa'id bin Zaid. Sampailah di penghujung hayatnya, dan ini terjadi pada masa Bani Umayyah, ketika kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh dinasti Umayyah. Jadi oleh keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai di masa Bani Umayyah terjadi sebuah peristiwa pada Sa'id bin Zaid ini. Nah, peristiwa ini, gara-gara peristiwa ini, pembicaraan pun gonjang-ganjing menjadi sangat lama. Karena peristiwa ini peristiwa yang sangat fenomenal terjadi pada Sa'id bin Zaid. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa ada seorang wanita yang bernama Arwa bintu Uwais. Seorang wanita bernama Arwa bintu Uwais. Beliau mengklaim bahwa Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya dengan memindahkan batas tanahnya. Jadi Sa'id bin Zaid tertuduh sebagai orang yang memindahkan pancang tanah atau batas tanah. Dan yang menuduhnya tadi adalah seorang wanita bernama Arwa bintu Uwais. Mulailah beliau ceritakan di sana dan sini. Beliau viralkan kalau bahasa kita sekarang. Dia ceritakan, digonjang-ganjingkannya berita-berita tadi, tuduhan tadi, klaimnya tadi tentang Sa'id bin Zaid kepada kaum muslimin. Sehingga singkatnya kasus tadi pun akhirnya karena sudah sangat heboh, naiklah kasus tadi sampai kepada walinya Madinah ketika itu. Walinya Madinah ketika itu adalah Marwan bin Hakam. Begitu sampai kasus tadi kepada Marwan bin Hakam, maka Marwan bin Hakam tadi pun menyuruh beberapa orang untuk membicarakan ini, untuk konfirmasi atau klarifikasi hal tadi kepada Sa'id bin Zaid. Rupanya masalah semakin besar. Masalah semakin besar. Karena hal ini tadi dituduhkan kepada seorang sahabat Rasulullah. Sudahlah sahabat, termasuk orang yang dijamin masuk surga. Lalu begitu sampai kepada Sa'id bin Zaid utusan tadi, Sa'id bin Zaid pun menjawab, ya raunani azlimuha, orang-orang memandangku berbuat zalim kepada wanita ini. Kaifa azlimuha, bagaimana bisa aku menzalimi perempuan itu? Bagaimana bisa aku zalimi perempuan itu? Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama shibran minal ardi tawwaqahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Siapa yang menzalimi sejengkal saja tanah itu, dia rampas sejengkal saja tanah itu. Dari sini ulama mensyarahkan hadis ini. Ya, hadis yang Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang merampas, menggeser pancang tanah sejengkal saja. Ini ibrahnya, poinnya bukan sejengkalnya. Artinya sedikit apapun tanah itu telah tergeser dengan sengaja dia tadi.
dia rampas tanah orang tadi, sependek sekecil apapun itu, maka nanti di hari kiamat tawaqahu, Allah akan, arti di sini bisa artinya membenamkan, Allah benamkan dia ke dalam 7 lapis bumi. Bisa juga artinya Allah pikulkan kepadanya 7 lapis bumi yang dia rampas dengan kezaliman dari saudaranya tadi. Jadi Sa'id bin Zaid menjawab tuduhan perempuan tadi dengan hadis Rasulullah. Bagaimana bisa aku rampas itu harta perempuan tadi sedangkan Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu? Lalu ternyata Bapak dan Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua di dalam masalah sosial kita, interaksi di tengah kita, bahwa kita harus berhati-hati terhadap satu hal. Dari sekian banyak hal yang mengerikan, yang berbahaya, ada satu hal yang sangat berbahaya, yaitu doanya orang yang terzalimi. Nah, setelah Sa'id bin Zaid mengucapkan tadi, berdoa ternyata Sa'id bin Zaid tadi, Allahumma innaha qad za'amat anni zalamtuha. Ya Allah, sesungguhnya wanita ini ya Allah telah mengklaim bahwa aku telah menzaliminya ya Allah. Fa in kanat kadhiba, jika wanita ini telah berdusta ya Allah, fa'ami basaraha, maka butakan matanya ya Allah. Wa alqiha fi bi'riha alladhi tunazi'uni, lalu campakkanlah dia ke dalam sumur yang dia sengketakan terhadapku itu ya Allah. Wa azhir min haqqi nuran yubayyinu lil muslimina anni lam azlimha, dan tampakkanlah ya Allah cahaya di tengah kaum muslimin kebenaran bahwa aku tidak menzaliminya ya Allah. Doa orang yang terzalimi, doa sahabat Nabi, doa orang yang telah dijamin masuk surga. Lalu ternyata Bapak dan Ibu di belakang Allah, tak berapa lama setelah berdoa seperti itu Sa'id bin Zaid, terjadilah sebuah banjir. Banjir yang sangat besar. Sebelumnya tak pernah banjir seperti itu. Sehingga oleh arus air banjir tadi tersingkaplah apa saja barang-barang, benda-benda yang menutupi sumur tadi, sehingga sumur yang jadi sengketa tadi pun terbuka akhirnya. Lalu terlihat oleh kaum muslimin bahwa Sa'id bin Zaid benar tentang sumur tadi, karena oleh banjir tadi, arus air yang mengalir tadi terbuka bagaimana posisi sumur yang menjadi sengketa sebenarnya. Berarti Sa'id selama ini benar, terlihat oleh kaum muslimin. Selesai? Belum. Itu baru satu itu dari doanya. Lalu tak lama setelah itu perempuan tadi yang bernama Arwa bintu Uwais, perempuan tadi tak berapa lama, lebih kurang sekitar 1 bulan, beliau pun jadi buta. Buta mata si perempuan tadi. Setelah buta matanya, karena beliau tak bisa melihat, beliau pun berjalan-jalan di sekitar tanah-tanahnya tadi, di sekitar tanahnya. Lalu dalam perjalanannya dia karena sudah buta tak melihat, saqatat fi bi'riha, dia pun terjatuh ke dalam sumurnya yang dia sengketakan tadi, terjatuh di dalam sumur tadi. Nah, beliau pun meninggal di sana. Lalu Abdullah bin Umar bin Khattab menceritakan, lama terus semenjak kejadian itu kami terus mengucapkan, orang-orang terus mengucapkan sebuah istilah bahwa a'makallah kama a'mal arwa. Ada istilah, menjadi istilah gara-gara peristiwa tadi, bahwa semoga Allah membutakanmu sebagaimana Allah membutakan arwah. Jadi Allah membutakan arwah tadi pun menjadi peristiwa yang fenomenal ketika itu. Nah, jadi itulah penghujung dari pembahasan tentang Sa'id bin Zaid. Jadi ujung dari peristiwa ini Bapak dan Ibu adalah hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga, doa orang terzalimi. Ada satu hal lagi yang juga menjadi pelajaran untuk kita, bahwa yang namanya gonjang-ganjing tuh Pak, tak akan ada satupun manusia yang bisa menyelesaikannya, tidak ada. Jadi kalau ada terjadi gonjang-ganjing
Kalau ada terjadi fitnah, kalau ada terjadi isu-isu miring, maka kita berhentilah untuk pencitraan, tak akan selesai. Karena yang hanya bisa menyelesaikan gonjang-gonjing isu fitnah tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sejarah sudah mencatat itu. Ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah digonjang-ganjing di fitnah. Berapa media untuk membela, mensucikan nama ibu kita tadi, tak ada satu media pun. Yang mensucikannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Nabi Musa alaihissalam digonjang-ganjingkan oleh Bani Israel. Pakai media kah? Berceritakah sana sini klarifikasi? Tidak. Lalu siapa yang membersihkan nama Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin kita pernah baca bagaimana seorang yang terdahulu yang Nabi ceritakan, ahli ibadah, Juraij, terjadi gonjang-ganjing. Dia ahli ibadah, dituduh dia sebagai seorang yang telah berzina dengan seorang wanita, baghiyah, sehingga lahir anak tadi. Anak yang masih dalam gendongan. Siapa yang bisa membersihkan nama? Tak ada yang bisa membersihkan nama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Juraij pun memegang perut anak tadi dan bertanya, "Man abuka?" Siapa ayahmu? Dijawab oleh anak yang dalam gendongan yang baru lahir, "Ra'il ghanam," pengembala kambing itu. Maka ada 3 anak yang bisa berbicara ketika dalam gendongan yang Allah izinkan sebagai bentuk tanda kebesaran Allah. Juraij, peristiwa Juraij, Nabi Isa alaihissalam, satu lagi adalah Ashabul Kahfi. Enggak ada Ashabul Kahfi, enggak ada anak-anak situ, Pak. Ashabul Ukhdud, seorang wanita yang terakhir yang akan meloncat masuk ke dalam lautan api tadi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus berhati-hati terhadap interaksi di tengah-tengah kita. Jagalah selatu. Jangan sampai ada hutang di antara kita, hutang bentuk harta, hutang bentuk perasaan, bentuk fitnah, singgungan, fisik dan lain sebagainya. Dan itulah apa yang kita bisa petik dari peristiwa sahabat yang mulia ini, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadza wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.